Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazal Wibawa dari 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran perdagangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Meskipun sejumlah pihak menyatakan bahwa globalisasi berawal dari era modern, beberapa pakar lainnya melacak sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan pelayanan ke dunia baru. Ada pula pakar yang mencatat terjadinya globalisasi pada milenium ketiga sebelum Masehi, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Keterhubungan ekonomi dan budaya dunia berlangsung sangat cepat. Yang pertama, globalisasi, yaitu satu, meningkatnya masalah bersama, seperti penyebaran virus penyakit yang terbawa dari orang-orang migrasi, hutan luar negeri, dan pola-pola kejahatan internasional. Kedua, meningkatkan interaksi kultural antara negara melalui media massa dan internet. Tiga, negara-negara di dunia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi karena pasar dan produksi ekonomi. Kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara global mendorong lahirnya organisasi World Trade Organization, pengawas pelaksanaan ekonomi perdagangan dunia. Setelah itu, globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah proses awal terjadinya globalisasi. Melalui pengetahuan manusia bisa melakukan banyak perubahan. Setelah itu, perkembangan ilmu pengetahuan adalah awal kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Kemudian teknologi akhirnya mendorong banyak inovasi di kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah kemajuan teknologi yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Contohnya adalah aplikasi belajar ruang guru. Setelah itu, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Pemanfaatan alat komunikasi yang berbasis teknologi tinggi. 2. Modernisasi secara dan prasarana transportasi yang mengambil contoh alat transportasi dari negara lain. Yang ketiga, bidang ekonomi. Pertama, perdagangan internasional dengan negara lain. Kedua, meningkatnya daya beli masyarakat. Setelah itu, bidang politik. Pertama, meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Kedua, perkembangan organisasi politik. Setelah itu, urbanisasi. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari pekerjaan petani desa ke pekerjaan industri di kota. Penyebab terjadinya urbanisasi atau daya tarik kota, contoh daya tarik ekonomi orang berbondong-bondong dari desa ke kota karena ingin mendapatkan pekerjaan atau faktor-faktor tertentu. Setelah itu, kesenjangan sosial. Hal yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial adalah pengaruh globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses menjadikan suatu atau benda perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Dengan adanya globalisasi inilah membawa masyarakat pada sikap materialisme. Setelah itu, perencanaan lingkungan alam. Globalisasi layaknya seperti keping uang logam yang memiliki dua sisi yang sangat bertolak belakang satu sama lain. Globalisasi di satu sisi memberikan dampak positif dan di sisi lain memberikan dampak negatif. Dan salah satu contoh dampak negatif dari globalisasi adalah berimbas pada masalah lingkungan. Contoh lunturnya eksistensi jati diri bangsa adalah mulainya penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan kebersamaan seperti gotong royong mulai tidak dilakukan. Adanya gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan norma asusila. Terjadinya kriminalitas di mana-mana. Kenakalan yang terjadi pada remaja dan kerusakan pada lingkungan hidup. Sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.